Sejarah perumusan teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 telah melalui proses yang sedianya tidak mudah. Diawali oleh upaya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, serta kota Nagasaki 3 hari kemudian. Akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu 15 Agustus 1945. Dengan cepat golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Namun Dwi Tunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsikal Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia, ketika menerima Soekarno-Hatta Rajiman di Dalat. 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh, Wikana bersepakat untuk mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya. Ahmad Suebardjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Suebardjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maida di Meiji Dori nomor 1. Untuk membahas masalah tersebut, setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gunseikan atau kepala pemerintah militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gunseikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gunseikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Sukami dan kawan-kawan menuju rumah Maida. 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo di ruang makan Maida. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran selesai hingga 2 jam kemudian. Naskah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM, dia lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. 17 Agustus tahun 1945, pukul 10.00 WIB di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah proklamasi dibacakan dalam suasana khidmat. Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini. Berita ini disampaikan lewat radio, surat kabar, telegram, serta melalui lisan. Semua berita membuat inti berita yang sama, yaitu merdeka, merdeka, merdeka.